Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yang di-request oleh teman kita ya di channel ini, yaitu saham Antam ya. Saham yang beberapa bulan belakangan ini itu turun mendekati sekarang 1600-an kalau nggak salah. So kita akan bahas video Antam dalam video kali ini. Konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Ini adalah analisa saham by request. Kalau teman-teman mau request, tulis di kolom komentar, nanti kita tabung dulu, lalu kita pilih saham yang paling menarik ya di minggu ini untuk dibahas. Seperti biasa ada 5 hal ini yang akan kita bahas, mulai dari kinerja, daya saing, sampai nanti manajemennya seperti apa. Kita mulai dari sekilas perusahaan dulu, bahwa Antam ini adalah BUMN pastinya under Main ID, di mana Main ID itu punya 65% dari sahamnya Antam. Cukup besar porsinya ya. Langkah yang sama sedang coba dilakukan oleh Main ID untuk mengambil atau menambah porsi di Inco ya. Apa sih komoditasnya Antam? Kita mungkin sebagai penduduk sipil, waduh bahasanya terlalu ini ya, orang biasa kali ya. Kita kenalnya Antam itu emas karena di mall-mall tuh banyak stand-standnya Antam gitu ya, jualan emas yang batangan ataupun yang aksesoris sampai yang emas koin 1 gram gitu ya. Itu Antam di mata masyarakat sebenarnya enggak, karena komoditas utama mereka itu sebenarnya bukan emas, tapi nikel dan ferronikel, lalu bauksit gitu ya. Emas itu, porsi emas Antam di keseluruhan gitu ya, di Indonesia itu porsinya kecil dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dibandingkan dengan Archie, bahkan itu lebih banyak Archie. Tapi si Antam memang dikenalnya emas karena dia itu end to end, dari mulai eksplorasi, kemudian dia bisa sampai ke tangan pengguna ya, dalam bentuk emas aksesoris atau emas batangan. Apa yang menjadi ujung tombak ya? Nikel, ferronikel, logam dan pemurnian logam, serta bauksit dan aluminium. Ini tiga komoditasnya Antam banget lah ya, sehingga dalam kinerjanya mereka itu akan bergantung dari kebijakan terhadap komoditas-komoditas ini ataupun situasi yang menyangkut naik atau turunnya harga komoditas tersebut ya. Kurang lebih faktornya adalah hal-hal terkait dengan komoditasnya. Ini adalah map, satu peta dari proyek-proyek Antam, pengelolaan Antam untuk emas, untuk yang merah ini bauksit, yang kuning ini emas, dan yang hijau-hijau ini nikel gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin komposisi, menurut saya salah satu perusahaan BUMN yang komposisi resource-nya bagus itu adalah Antam gitu ya. Nah, bagaimana dengan kinerja Antam di 9 bulan pertama ya, 9 bulan 2023? Kalau kita lihat di sisi nikel, produksi nikelnya naik ya, 72%. Penjualannya bahkan naik lebih tinggi lagi, 98%. Jadi dari tiga segmen besarnya Antam, satu sudah naik. Emasnya turun, minus 7% produksinya, penjualannya malah minus 24%. Tetapi Antam sendiri untuk market emas batangan itu memang market leader, di mana mereka punya 83% market share. Kalau dari sisi bauksit, produksinya naik tipis-tipis, penjualan juga naik tipis-tipis. Bauksit ada challenge untuk Antam tahun ini karena mereka terdampak gitu ya, terkait dengan larangan ekspor bauksit. Jadi kalau kita lihat dari grafik sini, kita bisa melihat bahwa emas lagi drop nih untuk Antam gitu ya, turun 24%, dan pastinya itu akan mempengaruhi kinerjanya Antam di 9 bulan 2023 ini. Ini adalah satu catatan yang menarik buat saya mengenai bisnis Antam gitu ya, bahwa dibandingkan dengan pemain lain gitu ya, Antam itu fokusnya dalam negeri banget gitu ya. Kita bisa lihat bahwa destinasi dari Antam ini, kalau kita ngomongin biji nikel, 100% Indonesia ya. Kalau kita lihat ferronikelnya juga sebagian besar itu diarahkan ke Antam ini, 92% ya, market share-nya lokal. Ekspornya tujuan China, tujuan India. Bagaimana dengan emas? Emas juga sama ya, 83% market share mereka di lokal. Jadi Antam ini lebih banyak market share-nya adalah market share dari lokal, dari domestik.
Nah, ke depan sebenarnya akan lebih bagus kalau dengan adanya hilirisasi ke depan, Antam akan bermain di level ekspor ya, lebih bagus untuk lagi untuk ekspor dengan hasil-hasil produk yang sudah setengah jadi, sudah ada hilirisasi ya. Itu sebenarnya rancangan versi optimisnya gitu ya, kalau kita membayangkan Antam ke depan akan seperti apa. Nah, untuk di tahun ini sendiri kalau kita lihat kinerjanya sih sebenarnya turun sekitar 10% untuk revenue-nya, tapi untuk laba bersihnya itu naik ya. Ini karena ada efisiensi. Teman-teman bisa lihat 9 bulan tahun lalu beban pokok penjualannya cukup besar, tahun ini juga beban pokok penjualannya turun. Jadi memang ada substitusi silang di sini ya. Di mana bebannya menurun, pendapatannya turun, mereka masih bisa efisiensi, akhirnya labanya masih naik tipis ya. Antam masih punya ROI 16%, trailing 12 month dengan net profit margin 10%, which is cukup bagus gitu ya untuk perusahaan Antam. Tapi memang NPM 10% ini nanti di belakang kita coba bandingkan gitu ya. Menurut saya NPM 10% Antam itu dibandingkan dengan yang lain, perusahaan lain itu sedikit lebih rendah. Nanti kita akan bandingkan di slide-slide belakang. Bagaimana dengan sisi finansialnya sendiri ya? Kalau untuk Antam ini punya aset 35 triliun dengan 7,5 triliun diantaranya adalah cash gitu ya. Dan Antam itu termasuk perusahaan BUMN yang DER-nya kecil. Ya, DER-nya kecil, kalau jangan dibandingkan dengan Wijaya Karya atau dengan BUMN karya lainnya gitu ya, karena DER-nya mereka gede-gede banget. Antam sendiri manajemen utangnya termasuk bagus. Free cash flow-nya juga ada 1,8 triliun, dan sayangnya kalau kita menghitung aspek dividen bahwa Antam ini ya sejak tahun 2018 sebenarnya nggak pernah absen bagi dividen, tapi mungkin baru dividen tahun ini yang kelihatannya cukup lumayan ya dengan yield hampir 4%. Selebihnya 0,1, saya rasa bukan dividen yang cukup menarik buat investor jangka panjang yang memperhitungkan dividen di dalam gain yang diproyeksikan. Kalau dari sisi valuasi, Antam itu mendekati undervalue min PI 5 tahun. Ya, kalau kita lihat ya, Antam itu mulai naik 2020 nih, pandemi, ketika waktu itu awal-awalnya Elon Musk mau bikin pabrik baterai di Indonesia yang sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi itu naik liar banget, turun ya, biasanya stable di angka 2000 ke atas. Kali ini jebol ya sampai 1600-an. Jadi meskipun harganya jebol, toh belum sampai garis merah ini adalah garis undervalue. Ini sekitaran harga 1.400 atau di bawah 1.500 ya. Jadi harga yang ditawarkan Antam itu harga yang kompetitif dalam arti kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yang lain, misalkan kita ambil yang market cap-nya mirip-mirip ya, jadi kayak Artki saya nggak bandingkan, Harum, jadi saya ambil yang lebih gede sekalian, yaitu United Tractor dan Inco. United Tractor ini yang komoditasnya mirip-mirip ya, nikel, emas gitu ya. Inco tuh nikel, nggak ada yang lain lagi, tapi saya coba di 3 emiten ini aja, teman-teman bisa bandingkan dengan yang lain lagi sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa secara book value, Antam itu tertinggi dibandingkan dengan dua lainnya, ya, 1,6 kali. Ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, jaraknya tuh nggak gede gitu ya. Kalau pernya juga Antam dibandingkan dengan Inco sama, tapi 2 kalinya United Tractor ya. Jadi memang secara valuasi Antam ini ya kompetitif aja ya, tidak terlalu dibilang murah dibandingkan dengan para pesaingnya di segmen ini, tapi nggak bisa dibilang mahal juga. Jadi lebih ke ya kompetitif aja dengan kompetitor-kompetitornya saat ini. Dari sisi profitability, nah ini ya, dari sisi profitability Antam sedikit lebih kecil dibandingkan dengan unit Tractor maupun dibandingkan dengan Inco ya. Ini perbedaannya cukup lumayan. Kalau sama Inco hampir 2 kali lipatnya ya net profit marginnya. Lanjut mengenai momentum Antam, momentum yang paling bisa kita lihat saat ini adalah momentum mengenai ya satu hilirisasi ya. Ini activity yang terus dibangun dan terus digaungkan oleh Indonesia, Presiden Jokowi, hilirisasi gitu ya jargonnya. Banyak yang sudah mulai diatur, nikel yang termasuk yang duluan. Ke depan
Antam disiapkan menjadi salah satu andalan dari BUMN untuk berkecimpung di dalam proyek baterai listrik gitu ya, end to end, mulai dari awal eksplorasi sampai maintainnya langsung. Seperti emas batangan, mereka mungkin bisa punya keterlibatan di penjualan baterai dan lain-lain. Ini yang didesain oleh BUMN. Ketika beberapa hari yang lalu saya nonton public expose-nya Antam, ya ada di YouTube, teman-teman juga bisa cari. Terus kalau untuk bauksit juga sama, artinya sudah dilarang ekspor bauksitnya, hilirisasi lagi dilanjut. Nanti kalau sudah hilirisasi jadi, setengah jadi, Antam bisa ekspor dengan harga yang lebih mahal. Lalu ada proyek ferronickel di Halmahera yang sudah mau jadi harusnya ya, karena targetnya di kuartal ini. Ini juga akan meningkatkan revenue Antam ke depan gitu ya. Ini beberapa yang saya ambil dari capturean. Ini adalah proyek hilirisasi nikel gitu ya. Jadi makin tinggi harga yang bisa dijual, marginnya mungkin makin lebar. Kalau demand-nya tetap tinggi, diproyeksi tambah tinggi dengan adanya electric vehicle, maka ya potensi Antam untuk mendapatkan gain ke depan dari EV ini makin lebar juga. Ini proyek ferronickel ya. Estimasi investasinya sampai 4 triliun. Planningnya tahun ini bisa mulai rilis ya, akan menambah kapasitas yang cukup besar juga. Lalu ekosistem electric vehicle battery gitu ya, dimana ini proyek-proyek yang sedang mereka desain, nanti keterlibatan Antam di sana. Jadi skenario pastinya belum gitu ya, pastinya masih dalam rancangan desain dan lain-lain. Tapi ya pastinya Antam sebagai salah satu emiten BUMN yang menghandle nikel itu terlibat ya, baik itu nanti di sisi eksplorasi, di sisi pemurnian, atau maupun di sisi ujungnya, yaitu penjualannya langsung gitu ya. Karena saat ini ada Inco juga nih, yang porsinya lagi mau digedein sama Main ID. Jadi nanti keduanya pasti akan banyak berkolaborasi gitu ya. Ini adalah hilirisasi bauksit ya. Jadi story hilirisasi itu salah satu story yang sangat bagus buat Indonesia gitu ya. Dengan cara yaitu bahan mentah tuh nggak boleh langsung diekspor, diolah dulu lah ya, diolah dulu setengah jadi, baru kemudian bisa keluar. Jadi itu memberikan nilai tambah yang signifikan. Sayangnya di point management saya agak-agak kurang happy dengan manajemennya Antam gitu ya. Pertama, saat ini Antam sedang tersandung kasus hukum. Kasus hukum yang teman-teman bisa gampang cari kasusnya mereka dengan Crazy Rich Surabaya kalau nggak salah ya, terkait dengan pembelian emas. Sebenarnya kasus ini tuh kasus yang agak aneh sih, karena gini, dalam pandangan saya kasus ini itu adalah kasus karena ada oknum yang menyalahgunakan wewenang gitu ya, dan oknum ini berakibat pada perusahaan secara utuh menanggung kesalahan satu orang. Jadi menurut saya sih, kok bisa ya Antam bisa kalah gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa bakal runyam nih kalau misalnya suatu saat terjadi hal yang sama. Skenario-nya adalah ada orang yang ingin beli, lalu kong kali kong dengan orang yang ditarget sebagai oknum ini. Jadi menurut saya sih kasus ini harusnya Antam bisa menang, dan mereka masih berusaha untuk banding gitu ya. Meskipun terakhir sudah di Mahkamah Agung mereka kalah, tapi mereka masih ingin mempelajari lagi dan mengajukan pembantahan lagi. Mungkin ini salah satu alasan kenapa kalau kita lihat di bagian provisi ya, Antam belum mencadangkan uang untuk kasus hukum ini. Jadi ini kasus hukum yang berbeda teman-teman, yang dicadangkan Antam di laporan keuangannya mereka. Jadi untuk Antam ini kasus hukum cukup perlu diperhatikan, karena kalau kesandung-sandung gini lumayan ya, 1 triliun 900 miliar ini lumayan bisa mengurangi kasnya Antam. Kedua yang saya nggak suka adalah tersandungnya Antam di kasus korupsi. Ya meskipun sudah diproses dan lain-lain, manajer kena sudah mulai apa, tapi ya lagi-lagi good corporate governance menjadi tanda tanya bagi Antam, khususnya karena ya korupsi, tersandung kasus hukum dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya audit di sana, SOP dan lain-lain itu jadi pertanyaan buat investor yang concern terhadap good corporate governance-nya. Jadi catatan akhirnya gimana untuk Antam ini yang saya coba taruh se-objektif mungkin untuk Antam. Kalau ngomongin bisnis fundamentalnya gitu ya, BTW suara teman-teman saya agak-agak flu, jadi mungkin suaranya agak bindeng gitu ya. So, kalau kita ngomongin fundamental, kita lihat bahwa bisnis ini
termasuk yang solid ya. Saya suka diversifikasi resource-nya ya. Nikel, emas, bauksit, ferronikel, proyek yang masih terus jalan, bagus. Jadi salah satu emiten BUMN yang cukup lengkap dari sisi resource-nya. Cuman kalau kita bicara mau invest, harga yang ditaruh saat ini tuh bukan harga yang cukup best deal lah. Di harga kurang dari 1.500 saya lihat ini cukup menarik. Nanti kalau sampai turun 1.500 kurang, rasanya kita boleh asas lagi gitu ya untuk entry. Tapi kalau untuk harga sekarang sebenarnya fair-fair juga ya dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau fokus di nikel banget, malah saya lebih condongnya ke Inco. Kalau lebih terdiversifikasi, ada United Tractor yang bahkan lebih murah lagi secara valuasi. Jadi memang Antam itu untuk sekarang agak nanggung posisinya. Tapi dari sisi fundamental nggak ada masalah gitu ya. Fundamental kinerja bisnisnya menurut saya tidak ada masalah. Meskipun demikian gitu ya, ke depan Antam ini menurut saya akan banyak mendapat keuntungan khususnya karena hilirisasi dan proyek-proyek mereka yang sudah mulai jadi di tahun ini. Sehingga kalau ke depan bermain di pasar ekspor, otomatis bisa meningkatkan gain-nya dengan lebih mantap gitu ya. Dan terakhir kalau kita bicara soal target, saya melihat bahwa target dari Antam itu masih cukup fair, kita taruh di 2.400 sampai 2.600. Kalau dia dapat di angka 1.400, deket-deket sampai 70%-an ya dapat ya untuk capital gain-nya. Jadi saya lihat sih sebenarnya Antam 2.400 sampai 2.600 masih cukup wajar untuk kita taruh target ke arah sana. Jadi ini skornya, fundamental radarnya ya, saya lebih naruh di masalah bisnis perspektif dengan skor tertinggi. Tapi untuk manajemen karena ada kasus-kasus tadi, kemudian valuasi yang nggak terlalu atraktif. Jadi ini skor yang bisa saya berikan untuk Antam. Semoga buat teman-teman yang lagi tertarik dan Antam bisa menambah insight kalian dan menjawab buat teman-teman yang sudah request untuk dibahas saham Antam. Habis ini bahas saham apa lagi, tulis di kolom komentar. Dan lagi rawan lagi ya beberapa kasus dan flu dan lain-lain. Jaga kesehatan teman-teman, apalagi kita sudah mau masuk ke akhir tahun, biar kita bisa liburan dalam kondisi yang sehat. So, sampai ketemu di next video. Jangan lupa share, like, subscribe, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. See you in the next video. God bless you. Bye-bye.